بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين أجمعين. ولقد أشرت لنعد من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب ندانا ذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات، وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدره الصبا غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرضى العالمين.
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kepada tim Hadroh Al-Habsyi yang telah membacakan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Syahab, Al-Habib Zain Al-Aidid, Al-Habib Dr. Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Muhammad Barakwan, Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan. Insyaallah sambutan pertama akan disampaikan oleh Shahibul Bait yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Sagab bin Husain bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, wabil khusus para habaib, para guru, para sesepuh, guru kita bersama Habib Hamid Barakwan, Habib Zain Al-Aidid, Habib Fahmi Al-Attas, Habib Muhammad bin Syahab, Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, para habaib yang insyaallah hadirnya mereka menambah keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul wilayah Bapak Ali Rahman, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Surya Diwede, para DKM Musallah dan Masjid, ya, Musallah Al-Mujtahidin, Musallah Radhiyatul Mardiyah, para jamaah sekalian yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah. Hanya Dialah yang berhak untuk dipuji dan dipuja. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Bapak-bapak, saudara-saudara, berdirinya saya di sini sekedar menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya mengucapkan selamat datang, ya, kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, para guru, para sesepuh, dalam rangka perayaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul Habib Muhammad Al-Habsyi dan Habib Sagab bin Husain bin Syekh Abu Bakar. Semoga langkah kaki kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsirah atas kehadirannya dalam rangka menyemarakkan acara ini. Karena sesungguhnya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah merupakan bentuk daripada ketakwaan hati. Saya hanya dapat mengucapkan jazakumullahu khairan katsirah kepada semuanya yang berturut berpartisipasi dalam acara ini, baik para panitianya, donaturnya, dan para jamaah sekalian yang hadir dalam acara ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Ini saja sekedarnya yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza. Terima kasih kepada guru kita atas sambutannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Sohibul Wilayah. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua RW 01 Bapak Ali Rahman Esos. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi, shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah kita ungkapkan sebagai hamba yang tahu cara bersyukur kepada penciptanya, karena hari ini nikmat sehat walafiat kita bisa peroleh sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari kediaman maupun tempat aktivitas lainnya ke tempat acara ini memenuhi undangan Sohibul Bait. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Mudah-mudahan kita umatnya senantiasa mendapatkan curahan syafaat di yaumil qiyamah nanti dan selalu istiqomah atau konsisten menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Dan kita yakin dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, kami ingin menyampaikan yang terhormat kepada keluarga besar Habib Segap bin Husain bin Syekh Abu Bakar, dalam hal ini Sohibul Bait Habib Husain, Habib Muhammad, Habib Abdullah bin Segap bin Syekh bin Husain bin Syekh Abu Bakar, yang telah mengundang saya ke majelis taklim Habib Muhammad Syarif Al-Habsyi dalam rangka, setidaknya undangan yang kami peroleh adalah pertama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kedua haul Habib Muhammad bin Alwi Al-Habsyi yang ke-43, dan Habib Segap bin Husain bin Syekh Abu Bakar yang ke-14. Habib Husain, Habib Muhammad, Habib Abdullah, mohon maaf dari saya pribadi, paling tidak selama pandemi ini baru ini saya kesini acara Maulid. Pertama pandemi tahun 2020, saya nggak tahu waktu itu di sini ada Maulid acara atau enggak. Kemudian yang kedua tahun 2021. Memang saya tahu, bahkan ada panitia yang saat itu bilang ingin mengadakan pertemuan. Saya bilang gas, terus saja adain. Cuman saya mohon maaf barangkali kalau nanti saya nggak hadir, karena kalau saya hadir sekarang nih zamannya media sosial, zamannya kamera, ntar sangkanya Pak RW segala macam ikut pertemuan-pertemuan. Padahal kalau secara batin saya sih menolak begitu ya. Namun apa boleh buat, saya adalah aparatur pemerintahan di paling bawah, dalam hal ini RT maupun RW. Banyak seremoni-seremoni, kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang diundang oleh warga. Salah satunya majelis taklim ini adalah merupakan bagian dari wilayah RW 1, saya tidak dapat menghadirinya. Jadi mohon dimaklumi Habib Husain, Habib Muhammad, Habib Abdullah atas ketidakhadiran saya. Tapi hari ini dengan niat saya mau hadir, karena bagi saya ini adalah silaturahmi
saya juga ingin mengucapkan selamat datang bahwa ini adalah di RW 01 Kelurahan Cakung Barat. Wilayah ini terdiri dari 10 RT dan majelis taklim ini berada di wilayah RT 007, tepatnya di Jalan Raya Penggilingan. Di sini juga saya ingin menyapa guru tetap majelis taklim Habib Hamid bin Abu Bakar Barakwan, kemudian Habib Muhammad bin Segap bin Syekh Abu Bakar juga guru tetapnya, kemudian hadir Habib Fahmi Alatos, kemudian penceramah Habib Zain Al-Aidid, para tokoh masyarakat di RW 01 dalam hal ini Bapak Haji Suryadi, Bapak Haji Wijaya Segara, Bapak Mustafa Kamal, Bapak Haji Muhammad Rawi, kemudian ada Ustadz Lukman Hakim, ada Pak LMK Lembaga Musyawarah Kelurahan, ini mitra saya Pak Sukidi, kemudian para ketua RT dari 1 sampai 10 yang saya yakin diundang oleh majelis taklim ini untuk hadir. Bahkan saya melihat ada ketua RW 5 Kelurahan Cakung Barat, Bapak Haji Mastur. Barangkali saya juga melihat para ketua RW lainnya yang saya yakin karena di pengajian ini muridnya banyak banget gitu. Jadi kalau bicara peringatan Maulid, kami di RW 01 itu beberapa majelis taklim, masjid, musola itu kerap mengadakan Maulid, itu sudah pasti. Dan kali ini bertempat juga di majelis taklim ini mengadakan Maulid Nabi. Atas nama lingkungan tentunya kami sangat mengapresiasi dan menghormati serta menghargai yang setinggi-tingginya atas kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang tentunya bersifat baik. Karena kita tahu Maulid adalah baik, bahkan disunahkan, dan kita harus mengikutinya. Maka dari itu kami di wilayahan sangat terbantu apabila ada komunikasi antara kami RT RW dengan para pimpinan majelis taklim dalam hal kegiatan-kegiatan apapun. Kemudian terkait dengan haul Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Habsyi dan Habib Segap, terus terang kalau Habib Muhammad bin Alwi Al-Habsyi saya belum lahir waktu itu, terus terang. Cuma kalau Habib Segap saya sempat merasakan sentuhannya. Paling tidak saya kerap satu majelis dengan Habib Segap. Tapi memang kebetulan saya petugas waktu itu, maksudnya pembawa acara. Jadi ketika Habib datang di tahlil, Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, kerap kali saya satu majelis tapi pembawa acara. Tapi saya yakin ketika saya dalam satu majelis dengan almarhum ini orang baik, tawaduk yang paling saya sangat ingat ya, bagaimana kerendahan hatinya. Bahkan setiap pagi kerap lewat depan rumah saya melihatnya. Waktu itu saya masih kecil banget sebenarnya. Artinya saya yakini bahwa seorang guru, seorang habib ketika sudah meninggalkan kita semuanya, walaupun saya secara tidak langsung tidak ngaji katakanlah begitu dengan Habib Segap, namun demikian saya kerap mendapatkan ilmu-ilmu beliau dalam satu majelis yang tentunya kita saling mengisi satu sama lain di majelis taklim itu. Jadi ketika ada peringatan seperti ini, selayaknya orang tua juga buat saya Habib Segap, maka kita mendoakan almarhum Habib Muhammad bin Alwi Al-Habsyi kemudian Habib Segap, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya semasa hidupnya, dan yang paling penting adalah keluarganya, dalam hal ini ibu yang saya dengar juga masih kurang sehat, kemudian Habib Muhammad, Habib Hussein, Habib Muhammad, Habib Abdullah sehat, serta bisa melaksanakan atau menerjemahkan segala ajaran-ajaran Habib yang tentunya buat kita baik. Karena saya tahu Habib Muhammad adalah guru tetap juga di majelis taklim di lingkungan RW 01. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih sekali lagi atas undangannya bagi kami RT RW LMK sudah hadir di sini secara baik. Kami menyambut gembira ke depan nanti ada komunikasi yang baik antara majelis taklim, khususnya majelis taklim ini maupun majelis taklim di RW 1 terkait dengan kegiatan-kegiatan kewilayahan. Dan tentunya jika ada kegiatan-kegiatan dari pemerintahan yang menyasar ke majelis taklim maupun guru-guru di majelis taklim, itu pasti akan kami komunikasikan. Sama halnya dengan masjid maupun musola. Ketika sekarang ini kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kan sangat gencar untuk merangkul majelis taklim, kemudian para orang-orang yang berbakti di masjid, musola dan lain-lain. Komunikasi pertama pasti kami peroleh dan melalui pengurus kami akan sebarkan itu
kepada guru-guru, pembina, pendiri maupun hal lainnya di dalam majelis taklim yang ada di RW 01. Bapak Ibu masyarul muslimin wal muslimat, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila selama ini tidak dapat menghadiri kegiatan-kegiatan di majelis taklim. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu ahsanal jazaa kepada Ketua RW 001 Bapak Ali Rahman Esos yang telah memberikan satu kata sambutannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak kaca selanjutnya yaitu pembacaan manaqib Al-Maghfurullah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Habsyi serta Al-Maghfurullah Al-Habib Sagab bin Husain bin Syekh Abu Bakar, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdullah bin Sagab bin Husain bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada jamaah, khususnya kepada para habaib. Saya langsung saja. Tadi dari Ketua RW udah disampaikan sedikit tentang Habib Segaf. Ini manaqib, kisah tentang cerita riwayat hidup dari Habib Muhammad bin Alwi Al-Habsyi atau Wan Ahmad. Beliau ini datang ke Cakung pertama kali tahun 1930-an, masih zaman Belanda. Waktu itu Jakarta masih Batavia namanya. Beliau datang ke sini karena mencari ayahnya yang duluan merantau dari Sulawesi ke Batavia. Ayah beliau Habib Alwi tinggal di Batavia. Maka beliau menyusul tahun 1930 dan beliau datang ke Batavia masih umur belasan. Beliau lalu datang ke rumah saudaranya, yaitu masih keluarga Habib Ali Kuitang Al-Habsyi. Beliau belajar di Kuitang, di Unwanul Falah Kuitang, bersama teman-teman beliau Kiai Abdul Rosid, Kiai Abdullah Syafi'i dan teman-teman lainnya. Lalu beliau juga ikut perjuangan dalam perjuangan kemerdekaan di sini, ikut berang dalam Karawang Bekasi, terkenal tuh, sampai ada puisinya kan. Beliau berjuang di sini. Setelah perjuangan kemerdekaan kelar tahun 48, beliau di Cakung melanjutkan untuk dakwah karena diajak oleh Kiai Abdul Rosid. Kiai Abdul Rosid ini pendiri Al-Hamid wa Basir Buaran. Madrasah Al-Hamid wa Basir, kalau ada yang tahu di Buaran situ. Al-Barkah, Masjid Al-Barkah sebelahnya. Nah, beliau ini yang mendiri, yang mengajak Habib Muhammad Al-Habsyi. Beliau berdakwah dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu musolah ke musolah yang lain. Dulu masjid satu-satunya di Cakung itu Masjid Al-Barkah, paling tua dulu. Waktu itu warga mulai banyak, akhirnya Habib Muhammad berencana musola-musola ini harus jadi masjid tiap kampung. Makanya waktu itu musola At-Taqwa di Pasar Cakung beliau usahakan akhirnya menjadi masjid At-Taqwa. Lalu ada masjid di Penggilingan Al-Huda. Sejarahnya begitu. Cuman kadang-kadang orang dilupain. Pendirinya mungkin udah pada tua, nggak ada yang tahu. Dulu kita nemuin tuh berkas-berkasnya waktu lagi baru pembuatan masjidnya. Dari musola naik ke jadi masjid. Karena tempat beliau ngajar ini, masjid-masjid tempat beliau ngajar pasti jadi musola tempat beliau ngajar pasti jadi masjid. Nah, tongkat estafet dari Habib Muhammad Al-Habsyi ini diturunkan ke ponakan beliau, yaitu Habib Segaf bin Husain bin Syekh Abu Bakar, ayahanda kami. Habib Segaf melanjutkan tongkat estafet dalam berdakwah di sini, melanjutkan madrasah dan majlis taklim ini. Habib Segaf itu mengajar bukan di tempat ini aja, tapi sama keluar-luar. Salah satunya juga karena kaitan antara Habib Muhammad Al-Habsyi dengan Kiai Abdul Rosid, maka beliau ngajar di Al-Hamid wa Basir.
Beliau juga ngajar di Madrasah An-Nur di Kepu Kemayoran, juga di Madrasah Al-Hasanah Asrama Falat nih Cakung. Karena itu dakwah beliau itu sampai sudah umur beliau sudah menjelang akhir, sakit-sakitan, beliau masih ngajar, maksain. Padahal kita udah bilang jangan. Itu karena istiqomahnya beliau untuk mengajar, sampai beliau kita tuntun waktu itu mengajar. Ya, Habib Segaf lahir tahun 45, kalau Habib Muhammad Al-Habsyi tahun 1926. Wafatnya beliau tahun 81, tepat tanggal 6 Rabiul Awal, bertepatan dengan 6 Januari 81. Kalau Habib Muhammad itu dakwahnya sekeliling Jabodetabek, kalibernya beda. Kalau Habib Segaf dia cuma sekitaran Cakung, kecamatan Cakung sama sekitarnya saja, sampai Bekasi mungkin. Paling jauh Kemayoran, Kepu. Itu aja. Beliau meninggal tahun 2009, Habib Segaf. Jadi riwayat beliau seperti itu. Habib Hamid termasuk murid beliau. Lalu ada Habib Muhammad, ini juga murid beliau. Gitu aja ya, cukup. Kita mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanah jazaa kepada guru kita Al-Habib Abdullah yang telah menyampaikan manaqib dari Al-Maghfurullah Al-Habib Muhammad dan juga Al-Maghfurullah Al-Habib Segaf. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama. Insyaallah ceramah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Habib Fahmi Al-Atos. Kemudian ceramah yang kedua insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Kemudian ceramah yang ketiga insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Zain Al-Aidid. Dan yang terakhir insyaallah hikmah maulid akan disampaikan oleh guru kita bersama, Guru Mulia Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Barakwan. Kepada Al-Habib Fahmi Al-Atos, dengan segala hormat waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi, shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, pada para hadirin dan hadirat, wabil khusus Guru Al-Faqir Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Barakwan, terkhusus Guru Al-Faqir ketika Al-Faqir masih di pesantren, dan umumnya guru kita semuanya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Al-Habib Hamid Allah kasih panjang umur, sehat afiah, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Al-Mukarram wal-Muhtaram abna Al-Habib Segaf bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Hussein. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dapat melanjutkan estafet perjuangan ayahandanya. Kita doakan beliau-beliau panjang umur. Kita doakan semua hajatnya Allah ijabah. Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Zain Aidid, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiah, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Kemudian Al-Habib Al-Mukarram Al-Muhtaram Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kita doakan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiah, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Syahab, kita doakan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiah,
Allah kabulkan hajat-hajatnya, serta kepada para hadirin yang hadir di tempat ini yang Allah izinkan dapat menginjakkan kaki menghadiri maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan nama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dapat menghadiri maulid Nabi Muhammad. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga serta sahabatnya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita banyak hadir para habaib. Dikatakan di dalam satu kitab Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, tidaklah di satu tempat berkumpul 10 orang habaib melainkan di situ diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu disirami rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semuanya dengan sebab berkumpul di sini Allah ampunin dosa-dosa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia dari dahulu, dari Nabi Adam belum diciptakan. Kalau kita tawassul sama Nabi Muhammad pasti dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saja Allah ampuni, Allah pertemukan dengan Siti Hawa. Sebab apa? Sebab Nabi Adam bertawassul kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Wujudnya belum ada. Sebagaimana kalau kita baca Barzanji ada tuh doa di situ, wa man huwa akhirul anbiya bi suratihi wa awwaluhum bil ma'na. Nabi Muhammad namanya udah ada di pintu surga, udah ada, jadi ditawasulin. Ketika para anbiya diutus sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menjadi bahan tawasul mereka orang. Bani Israel perang bisa menang sebab tawasul kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami bertawasul dengan Nabi yang akan diutus di akhir zaman nanti. Nabi Adam diampuni pun sama. Nabi Musa hingga ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saking hebatnya Nabi Muhammad, kita dijadikan umatnya Nabi, apa kita minta? Kagak, tapi Allah pilihkan kita menjadi umat khairul anbiya, sebaik-baiknya Nabi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Sekarang timbal balik dari kita kepada Nabi Muhammad apa? Salawat kita kurang. Ngikutin Nabi Muhammad, menjadikan figur Nabi Muhammad kurang. Apa yang mau bisa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad? Ingat, setiap Senin dan hari Kamis amalan kita disodori nama Nabi Muhammad. Kalau ngelihat salah satu amalan dari umatnya ada yang nggak bagus, Nabi Muhammad mintain ampun buat kita. Nabi Muhammad terus ngedeket kepada kita, tapi kita ngejauh dari Nabi Muhammad. Di akhir zaman kita mau kemana kalau bukan balik lagi kepada ajaran Nabi Muhammad? Mau kemana kalau kita tidak mengikuti figur dalam kehidupan Nabi Muhammad? Kita hidup di dunia yang kita cari satu, ridhonya Nabi Muhammad. Kita tahu nih kiblat kita sebelum di Masjidil Haram di mana? Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad dalam asbabun nuzul al-ayah, Nabi Muhammad sering menengadahkan wajahnya ke langit untuk menunggu turunnya ayat perpindahan kiblat. Seperti apa? Ngelihat lagi Nabi Muhammad, ngelihat lagi ke atas, kapan ini turun ayat buat pindah kiblat. Bisa aja Allah langsung turun, ya Muhammad, pindahin dah kiblat ke Masjidil Haram, tapi enggak seperti itu. Nabi Muhammad sangat amat dihormati oleh Rabbul Alamin, sangat amat disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayat turunnya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Benar-benar kami telah melihat engkau wahai Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Arahkan kiblat ke tempat yang engkau ridhoi wahai Muhammad. Nabi Muhammad ridho kiblat di mana? Masjidil Haram. Nabi ingin mengikuti kiblat para anbiya sebelum Nabi Ibrahim. Awal kiblat kita adalah Makkah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ada di Bakkah. Bakkah ini nama lain daripada Makkah.
Jadi kiblat kita hakikatnya adalah ridhonya Nabi Muhammad. Kita kalau ingin melakukan sesuatu, kita pikirkan baik-baik. Ini Nabi Muhammad ridho apa enggak? Kita enggak ngelakuin sholat 5 waktu, Nabi Muhammad ridho apa enggak? Kita ninggalin sholat subuh sering telat, Nabi Muhammad ridho apa enggak sama kita? Nabi Muhammad nangis ngelihat umat di keadaan seperti itu. Nabi Muhammad mintain ampun buat kita setiap Senin sama hari Kamis, tapi kita selalu ngejauh dari Nabi Muhammad, tidak peduli dengan keadaan sedihnya Nabi Muhammad. Coba kalau kita peduli dengan apa salah satunya? Kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita jadikan figur di rumah tangga kita, baik yang muda, yang tua, ibu-ibu, yang masih kecil. Yang diajarkan apa? Figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup menjadikan figur Nabi Muhammad, insya Allah hidup kita biar kata kagak megang duit, senang dunia akhirat. Senang dunia akhirat bapak-bapak. Kita hidup yang kita ikutin siapa kalau bukan Nabi? Kita bisa taat sama orang tua. Zaman dahulu anak perempuan tuh dikubur sama orang tuanya. Sebelum Nabi Muhammad itu dikubur hidup-hidup. Datang Nabi Muhammad diajarkan akhlak. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak yang baik. Benar-benar nih utusan yang Allah kirim buat kita nih, Nabi Muhammad uswah sebagai figur akhlak terbaik buat kita. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kita taat kepada orang tua? Bagaimana? Jangan angkat suara, jangan kita dahulukan istri kita ketimbang orang tua kita. Jangan. Kalau kita mau dapat ridhonya Nabi Muhammad, kita mau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? Orang tua. Orang tua kita tahu, kita sering dengar kisah Algamah yang beliau tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat sebab pernah membikin sakit hati ibunya. Bikin sakit hati ibunya. Bagaimana? Gak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat, tidak bisa ngucapin hal tersebut. Akhirnya para sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Algamah orang yang ibadahnya rajin, kok dia gak bisa? Ibunya masih ada gak? Kata Nabi, masih ya Rasulullah. Samperin ibunya. Apa namanya, ridho gak ibu ridho sama ini anak? Dia pernah sakitin hati saya ya Rasulullah, didahuluin istrinya ketimbang saya ya Rasulullah. Kalau begitu wahai para sahabatku, kumpulin kayu bakar, kita bakar di dunia ketimbang di akhirat. Kalau dibakar lebih parah. Ibu, yang namanya ibu, kalau ngelihat anak digituin kagak tega pasti. Ya Rasulullah, kalau sampai dibakar sakit saya punya hati, kesian sama anak saya. Kalau begitu saya ridho kepada anak saya Rasulullah. Setelah keluar kalimat ridho dari mulut ibunya, Algamah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan gampangnya. Ini kedudukan orang tua melebihi kedudukan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan seorang bapak doanya itu seperti 50 wali kutub. Tahu wali kutub? Satu wali kutub pemimpin para aulia doanya sangat gobul indallah. Bagaimana kalau 50? Nah kalau ibu 70. Kalau kita dapat kedua-duanya doa dari orang tua kita, 120 wali kutub. Kayak apa gobulnya? Bahkan ada sebagian ulama, orang yang udah dapat ridho orang tuanya itu kedudukannya lebih dari para wali. Ridhonya orang tua melebihi segalanya. Bahkan Nabi Muhammad pernah dalam satu riwayat beliau bersabda, siapa orang anak yang malamnya kerjaannya maksiat, dia minum, dia maksud segala macam yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidur sebelum pagi kagak salat subuh. Jam 8, jam 9 dibangunin sama orang tuanya. Nak, bangun, tulungin ibu ke pasar beli beras. Ini anak langsung bangun, padahal habis mabok, habis maksiat, langsung bangun tulungin ibunya ke pasar. Sebab bikin ibunya ridho, maka Allah ridho. Walaupun dia malamnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, jika seorang anak tadi itu dia melakukan ketaatan kepada Allah, sampai subuh dia tahajud, ngaji Al-Quran, sholat qiyamul, sampai subuh sholat berjamaah segala macam, udah hanya dia tidur pagi dibangunin sama ibunya, nak
bangun tulungin ibu ke pasar beli beras. Tar dulu deh bu, masih ngantuk, capek nih semalam habis ibadah. Dia bikin sakit hati ibunya, dia bikin pegel ibunya, dia bikin kecewa ibunya, maka Allah pun akan murka kepada anak tersebut. Sebab apa? Sebab bikin orang tuanya kecewa. Dari karena itu, salah satu ajaran Nabi Muhammad yaitu taat ame orang tua, ini yang menyebabkan kita hidup gampang. Di dunia setiap langkah kita Allah ridhoin kalau kita taat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang bakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang selalu taat kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha orang tua kita sehingga kita hidup di dunia gampang sampai di akhirat masuk ke surganya Allah bareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Faqir, hadani Allah wa iyyakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jaza. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ceramah agamanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah yang kedua insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Syahab. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi, shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dhallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah, labbaika ya Nabiyullah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin hubabatil kubra wal batul az-zahra wa ashabil kiramil maymin al-khulafa'ir rasyidin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama yang Al-Faqir ingin sampaikan, sebenarnya nggak pantas Al-Faqir di sini. Ini guru-guru Al-Faqir semua yang di sini. Kemarin udah bilang juga sama Bang Iqbal. Soalnya ada Habib Hamid bin Abu Bakar Barakwan, ada Habib Zain dan para habaib yang lain yang jauh lebih alim, lebih ulum dari segala-galanya ketimbang Al-Faqir. Cuman imtithal bil awamir, perintah dari guru dan Habib Hamid suruh kalam sedikit insyaallah. Dan juga banyaknya tadi sudah disampaikan oleh guru kita Habib Fahmi dan juga hadir di sini yang mendukung sarana dakwah majelis, para tokoh masyarakat, RT RW semua. Kita doakan guru-guru kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat, dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah, dan juga di dalam kekuatan mendidik kita, mengajarkan kita thariqah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dikumpulkan dengan nikmat, berkumpul di sini, bermuwajahah, diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kita berkumpul juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar Allah yang tiada terduga, di antaranya Al-Jadidain, dua nikmat yang selalu baru. Apa sampai dibilang Al-Jadidain, dua yang selalu baru, enggak pernah sama. Apa itu? Asy-Syams wal Qamar, matahari dan bulan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibilang dua nikmat ini Al-Jadidain, yang selalu baru, setiap harinya enggak pernah sama. Matahari yang terbit sekarang sinarnya sama enggak kayak kemarin? Beda. Nikmatnya terus berganti. Jadidain, begitupun Qamar, malam, bulan. Terang bulan, ntar malam kita enggak tahu sama apa enggak kayak kemarin, enggak pernah sama. Ini dua nikmat yang terus berganti. Ada yang nikmat bukan hanya berganti, bertambah. Kalau Jadidain ini, matahari dan bulan ini, semakin zaman semakin tua kayak kita, betul? Semakin zaman semakin
semakin tua makin rapuh, ya jalan makin susah, belum pinggang sakit, ya. Ini hadir nikmat ini jadi den terus baru, cuman semakin tua kayak kita. Ada nikmat yang terus baru, cuman makin besar nikmatnya, makin bertambah apa? Mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cintanya Nabi kepada kita. Itu nikmat yang besar yang tiap harinya makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, bukanlah makin berkurang. Kayak dua nikmat tadi. Ya, makin lama matahari makin tua. Ya, kiamat meledak habis tuh matahari. Cuman cintanya Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad sama kita nikmat besar, makin lama makin tambah besar. Tadi disampaikan kuntum ukhrijat lil ummah khairul ummah. Itu kita diciptakan menjadi umatnya Sayyidina Muhammad, di mana umat khairul ummah, sebaik-baiknya ummah. Dan betapa besar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, terutama meninggalkan generasi-generasi yang dimana kita berkumpul di dalam sini dalam wasil hanya sahibul haul, terlebih lagi masih keturunan minal akhyar, guru-guru kita ini keturunan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kita khairul ummah, umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu cintanya Nabi besar kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan huruf nun wal qalami wa ma yasturun, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-qalam. Ini ana dengar dapat ilmu dari ana punya guru Habib Naufal bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Habsyi. Beliau menafsirkan ayat ini, wal qalam ini salah satu makhluk yang Allah ciptakan bersamaan dengan Lauhil Mahfuz. Ada, kita tahu Lauhil Mahfuz ya, catatan. Di situ juga Allah ciptakan namanya al-qalam, makhluknya juga. Allah bersumpah dengan al-qalam wa ma yasturun, dan apa dengan yang manusia tulis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata yasturun bukan yaktubun dan lain-lain? Mungkin guru-guru kita lebih paham. Salah satu ulama kita, guru ana juga menafsirkan yasturun ini kata-kata dari asatirul awwalin. Banyak orang-orang kafir Quraisy dulu yang tidak beriman kepada Rasulullah, ketika Rasulullah SAW datang membawa agama Allah, membawa Islam, membawa wahyu, membawa Al-Quran, orang-orang yang kafir bilang apa? Asatirul awwalin. Itu hanya cerita dongeng. Di dalam Al-Quran itu cerita dongeng. Bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang kebanyakan berdebu, nggak pernah dibaca. Di mana mukjizat besar kita? Misalkan kalau ada tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, ya ditemukan tongkatnya Nabi Musa, kira-kira berebutan nggak orang? Berebutan ngambil tuh tongkat. Kenapa? Mukjizatnya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Mana Al-Quran? Di pojokan berdebu, di rumah kita di lemari berdebu, nggak pernah dibaca. Ya itu mukjizatnya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan juga ada yang menafsirkan banyak yang sekarang menjadi nyata, orang-orang kafir yasturun, menggambar mencemooh Nabi kita Muhammad SAW. Allah udah bilang dari zaman dulu, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bukan Nabi itu bukan orang gila, ya, melainkan dengan nikmat Allah ini Allah jadikan Nabi kita ini wa innaka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang harusnya menjadi panutan tadi yang disampaikan oleh guru kita Habib Fahmi. Uswatun hasanah. Lihat sekarang anak-anak kita, generasi kita ini yang hadir, Masya Allah, yang 20 umurnya
Jarang. Sedikit, banyakkan yang tua. Di mana generasi kita? Di mana anak-anak kita? Siapa qudwah hasanahnya? Siapa panutannya? Siapa idolanya? Siapa pecintanya? Siapa? Sedangkan sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Fahmi betapa indahnya, betapa mulianya, betapa menariknya Sayyidina Muhammad SAW. Cuman kenapa anak-anak kita, generasi kita banyak yang jauh dari Nabi? Sedangkan kasih sayang Nabi itu setiap harinya bertambah buat kita semuanya di sini, umatnya Sayyidina Muhammad. Cuman kenapa anak-anak kita jauh dari Nabi Muhammad? Ini kenapa? Karena tidak ada wasilahnya, penyambungnya kita. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur bibarakati sahibul haul, sahibul majlis, khadimul majlis, guru kita Habib Hamid nyambung lagi ke guru kita lagi Habib Segap, nyambung lagi ke Habib Muhammad. Ini wasilah guru-guru kita terjaga dalam mahabbah, cinta kita mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman generasi kita sekarang yang dihancurkan, yang dijauhkan dari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ulama. Guru-guru kita dijauhin, generasi-generasi muda kita disibukkan dengan dunia. Guru mulia kita Habib Umar pernah berkata, Anda pernah dengar juga, melihat beliau bilang apa? Kalau kita mau anak keturunan kita jadi orang besar, jadi orang mulia, jangan sekali-kali kita memuliakan urusan dunia di hadapannya. Dan juga Al-Faqir pernah dengar kisah waktu awal-awal, mungkin Habib Hamid lebih paham. Darul Mustafa lagi naik-naiknya itu keuangan Darul Mustafa banyak pengeluaran sampai minim, bahkan minus. Jadi ada sekian hutang buat ke pengeluaran dari pondok pesantren Darul Mustafa Habib Umar. Ya, sampai berapa M untuk membiayai murid-murid di Darul Mustafa. Akhirnya banyak diskusi, ngadu sama Habib Umar, gimana Habibana, ini Darul Mustafa kekurangan begini, apa perlu kita naikkan biayanya, biaya SPP kalau kita ya, bulanannya dinaikin apa gimana pemasukannya? Apa kata guru besar kita, guru mulia kita lagi dimainin sama dunia. Jangan mau kita dimainin sama dunia, kita mainin dunia. Walhasil apa yang dibuat guru mulia kita itu, harga SPP-nya bukan dinaikin, diturunin. Malah lebih diturunin, tidak takut oleh buat mengajar umatnya Sayyidina Muhammad biar kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang anak kita sekolahin tinggi-tinggi, biaya mahal-mahal, kenal sama Nabi Muhammad? Dah. Dia lebih ngefans, lebih idola sama orang artis Korea lagi ya, yang nggak pernah sujud sama Allah, yang nggak beriman sama Allah, dia ngefans, dia idola, diikutin sama anak-anak kita sekarang. Makanya kita jaga generasi kita, anak-anak kita. Hadir majelis-majelis ta'lim, ada ustadz, ada kiai, ada habaib, fadal, ajak. Kalau perlu siapa? Kita orang tuanya, ajak juga, ikut juga dalam hadir majelis ta'lim. Nabi bilang waladuka amaluka, anakmu itu hasil perbuatanmu. Bagaimana kita lihat anak kita? Anak kita jauh dari Nabi, lihat kita kenal nggak sama Nabi? Kita belajar nggak mengenal Nabi? Anak kita jauh dari majelis taklim, lihat kita jauh nggak dari majelis taklim? Waladuka amaluka waladuka. Itulah hasil perbuatan kita, tercondong dari anak kita. Kenapa anak kita susah banget ngajinya? Ya disuruh ngaji susah, kitanya susah untuk hadir ikut sama ulama. Buat apa Allah bilang innamal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya la yuwarithuna dinar wala dirham. La. Nabi tidak mewariskan dirham, dinar, tidak. Apa yang Nabi wariskan? Al-ilm, ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Dan ulama-ulama kita, guru-guru kita dulu inilah para pewarisnya Nabi, yang menjaga ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita, yang lebih buat kita mengenal kepada Nabi Muhammad SAW, lebih mengenal kita dalam ibadah. Ibadah kita tidak akan sempurna melainkan dengan sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi manusia yang paling sempurna, sholatnya pakai siwak. Kita udah sempurna belum? Belum, kita jauh dari sempurna. Kita sholat pakai siwak enggak? Kadang-kadang.
beli rokok bisa, beli pulsa kuota bisa, ya beli siwak yang cibang 10.000 20.000 sebulan awet nggak habis-habis, susah. Itu gejala kita yang menghambat hubungan kita kepada Rasulullah SAW. Yang gak usah sunnah yang gede-gede dulu, yang kecil, yang gampang, yang bisa taruh di kantong, yang bisa taruh di lisan, sholawat kita, akhlak kita, ibadah kita, yang bikin kita idola, cinta, ngefans sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita, generasi kita, keturunan kita, semua itu yang kita kenalin. Sekarang kan artis idolanya pakai baju merah semua, pakai baju pink, laki-laki pakai pink semua. Naudzubillah min dzalik. Ya, Rasulullah yang paling mulia menggambarkan, mencontohkan sesuatu kagak diikutin, nggak diikutin, nggak diajarkan pula sama kita punya anak keturunan. Betul tidak? Kenapa? Sedangkan kita dibodohi sama zaman ini. Ya, ini sering sekali diajarkan. Aneh dapat ini ilmu dari aneh punya guru di pondok. Dibilang apa? Dari wa innaka la'ala khuluqin azim, uswatun hasanah. Rasulullah yang akhlaknya udah paling mulia, udah sebagai panutan kita, kenapa enggak kita ajarin sama anak-anak kita? Anak-anak kita ngefans, ngikutinnya sama artis-artis yang semua segala macam. Sedangkan kita tahu idola. Nah, nanti kita buka handphone semua, searching di Google, translate bahasa, mungkin ada yang bisa bahasa Inggris. Idola itu dari bahasa Inggris, idol. Apa artinya idol? Apa? Saya ada yang tahu di sini bahasa Inggris? Itu kan dari bahasa Inggris, idol. Idola itu dari bahasa Inggris, idol. Coba translate biar yakin, biar percaya sendiri. Buka handphone-nya, translate. Ada yang translate gak? Ada yang buka? Itu buka handphone ngapain tuh? Translate. Apa artinya? Apa translate? Apa artinya idol? Ada yang buka coba? Coba. Apa artinya? Berhala. Betul. Idol itu artinya apa? Berhala. Jadi idola kita siapa? Wah, artis ini. Jadilah kau. Tuh idola. Idola itu dari bahasa Inggris, idol. Jadi kita Indonesia lidahnya susah ngomong idol. Tambahinlah idola. Artinya apa? Berhala. Idol itu idola, berhala. Wah, sekarang kita disuguhin yang ini yang itu semua segala macam biar jadi idolanya kita. Naudzubillah min dzalik. Tetap idola kita siapa? Qudwatu hasanah kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya sama kita punya anak, nah idolamu siapa? Kalau diajarinnya, dikenalinnya sama artis-artis yang jauh dari Allah, yang gak pernah sujud, bahkan gak pernah beriman sama Allah, baik-baik, berarti itu berhalanya, idolanya. Betul. Apa idola tadi? Berhala. Itu bahasa Inggris, artinya dalam Indonesia berhala, idol. Makanya kita perhatikan keturunan kita. Ya, pulang dari sini insyaallah target kita di sini ada Habib Hamid, guru-guru kita yang lain di daerah kita, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau ajengan, mau siapa, yang penting sanad keilmuannya jelas, nyambung, ya, yang diajarkan takut kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Rasulullah, suruh ngaji anak-anak kita. Bahkan kita juga ikut ngaji, hadir majelis taklim, biar bertambah mahabbah kita, mendidik anak kita siapa yang harusnya jadi idola, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila kepanjangan. Dengan Habib Hamid aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Muhammad bin Sahab yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Semoga nasihatnya bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.